Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Udhina li an uhadditha an malakin minal malaikatillahi min hamlatil harsh ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati sanah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bil muttasilil Imam Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wal Imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahumallahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumihima wa asrarihima wa barakatihima wa amadna bi madadihima fid dharaini amin ila anqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsy ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati sanatin. Dal rawahu Abu Dawud wa dia an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu. Sanadu hadzal hadisi sahihun. Ada buku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya tinin ikan di sengkok Kanjeng Nabi an uhadditha de Arab nyeritaaki pasar sengkok bersai buang ila ashabi de katang sahabat menceritakan kepada para sahabat tentang an malakin jamak dari minal malaika, malaika mufrad, malakun malaikatun, fa'alun mafa'ilatun, mufrad jamak jamaknya malakul maut, beberapa malaikat-malaikat yang memegang kematian. Malaikatun syidadun mufradnya satu malaikat, malaikatani dua malaikat, malaikataini dua juga malaikat. Min hamalatil arsy min bayan nyatanya dari tukang pikul aras. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada sahabat tentang para malaikat. Apa yang disebut malaikat? Yaitu suatu hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nur, asal muasalnya. Kan ada asal muasalnya semua. Manusia dari mana? Diciptakan oleh Allah Ta'ala dari debu, min tin, min turab, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dalam Al-Quran disebut turab, kadang-kadang disebut tin, beda. Tapi kan proses. Min tinil lazib dalam Al-Quran, min turabin dalam Al-Quran. Asalnya turab, debu, asalnya debu, diberi air, debu tersebut diulas,
jadi tin, elok. Jadi tidak bertentangan, cuman secara proses saja. Ini asal muasalnya manusia, Adam, Nabi Adam, semuanya dari Nabi Adam semua. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam. Yang Islam, yang kafir, yang semuanya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha 'alaikum raqiba. Wa batsa wa katsara, dan memperbanyak, wa batsa minhuma, dari Adam dan Hawa, dari Nabiullah Adam dan istrinya Nabi Adam siapa? Bu Hawa. Minhuma, dari keduanya, rijalan katsiran wa nisaa, dari banyak laki-laki dan perempuan. Itu sealam lepasan. Sekarang iblis min naris samum, walaqahu min naris samum, diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api nar. Ini iblis. Dan yang ketiga yaitu malaikat. Dari apa diciptakan malaikat? Dari nur, bukan dari nar. Bedanya nur dengan nar lain. Kalau nur tidak membawa malapetaka, nur cahaya, sesuatu cahaya ya yang menerangi dan tidak memberikan bekas negatif, itu nur. Beda dengan nar. Kalau nar itu sesuatu yang mana dengan asar yang didapat dari nar tersebut, yaitu malapetaka. Jadi beda nur dengan nar. Sehingga kalau dilihat, nur itu mengindahkan, memberikan kecemerlangan bagi yang melihatnya. Tapi beda dengan nar. Melihat api, ketakutan, panas. Ini nar. Ini beda. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Kalau nar, wow, sesuatu yang membakar, itu nar. Baik pada sesuatu yang mendekati, bahkan sesuatu yang jauh, nar. Walaupun tidak mendekati, tak dekat. Ya kalau dekat pasti nyokronya bi apa itu? Itu nar namanya. Jadi membawa malapetaka, negatif. Beda dengan nur. Ya. Nah, iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nar tersebut, dari api. Jadi 3 komponen: malaikat, manusia, iblis. Ini beda penciptaan. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurun, cahaya. Kalau manusia, pertama manusia Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah, baik yang asalnya tin, ya, dari sebelumnya yaitu turab. Yang nomor 3 yaitu
iblis. Allah ciptakan iblis dari minar, minarin. Banyak dalam Al-Quran. Makanya disuruh nyembah, iblis ikut dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitubnya para malaikat. Usjudu li Adam. Usjudu fa'il di situ jama'. Malaikat ke iblis sekalian. Bukan khusus malaikat tok. Dalam Al-Quran ada kalimah malaikatnya, sebagian ayat, sebagian lagi mutlak. Usjudu li Adam. Dalam ayat yang lain, wa idh qulna usjudu ya idh qulna lil malaikati usjudu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam ayat yang lain, usjudu lirrahman, qalu, membantah sapa iblis, anasjuda liman khalaqtatina, apa kami akan menyembah ke orang yang Anda yang sampian ciptakan dari tin, Nabi Adam. Masa iya saya mau menyembah ke Adam yang Adam diciptakan oleh Engkau ya Rabb dari tanah? Enggak mau. Bahkan ketekaburannya iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan saya dari nar dan kamu ciptakan Adam dari debu, dari tanah. Lebih mulia saya. Saya diciptakan dari api. Lebih mulia saya, katanya mereka-reka sendiri, menimbang-nimbang sendiri, berikan natijah sendiri. Ana khairum minhu. Saya yang lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin, karena Engkau Allah menciptakan saya dari nar, wa khalaqtahu min tin, dan sampean Allah menciptakan Adam dari tanah, mintin dari lumpur, kelot. Jadi ana khairun minhu. Ini natijahnya, saya lebih baik daripada Adam. Jadi tidak mau dan enggan untuk menyembah, untuk mengikuti sesuruh Allah. Allah nyuruh untuk menghormati Adam. As-sujud, penghormatan, bukan sembahan. Ada qaul minal ulama. Wal qaul tsani as-sujud huwa sujud li Adam. Sujud juga di Adam ketika syariat yang terdahulu beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kalau syariatnya Nabi Muhammad tidak diperbolehkan menyembah kecuali hanya kepada Allah, itu dia. Beda lagi syariat yang terdahulu, orang namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung, usjudu li Adam, sujud. Jadi di situ ada sujud gimana penghormatan, dan ada sujud di mana ibadah, sujud benaran. Kenapa diperbolehkan dalam syariat-syariat yang terdahulu? Ya beda dengan syariat-syariat
syariatnya Nabi Muhammad. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad sama sekali tidak diperbolehkan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, syariat yang terdahulu ya sudah seperti itu. Jadi ada beberapa makna dalam istilah perintah Allah, usjudu fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, maka sujud semuanya. Apa sujud ibadah, apa sujud penghormatan. Khilafun fima bainal mufassirin. Ada di Qasasul Anbiya itu, ada di Ibnu Katsir penjelasan dan tafasir-tafasir yang lain. Terus Rasulullah SAW diberi izin. Yang mengizini siapa? Ya Allah. Makanya majhul di situ tuh. Uzina. Diberi izin untuk saya. Yang izin siapa? Ya Allah. Masa siapa? Pasti Allah. Seandainya disempurnakan, ucapkan dengan kalimah-kalimah yang sempurna, fi'il fa'il amil dan makmulnya ada juga di situ. Adzanallahu li, memberikan izin Allah kepada aku. Kayak begitu. Adzanallahu li atau adzinallahu li. Adzina ya'dzanu. Fa'il la yaf'alu. Adzinallahu li, Allah memberikan izin kepadaku untuk menceritakan tentang sahabat, tentang para malaikat, diceritakan kepada sahabat. Oh begini, malaikat Jibril aslinya begini. Malaikat hamalatul arsy yang memikul arsy itu sampai sekarang dipikul oleh para malaikat. Yang mikul itu berapa? Coba. Hamalatul arsy itu. Ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i ma'ati sanah. Antara syahmati udhunihi, gendang telinga ini. Nih. Ila atikihi, ke pundaknya. Apa ini? Bahasa Maduranya. Pundak apa? Baun. Malaikat dari babana kopeng sampai ke pundak perjalanan benerin aja. Perjalanan 700 tahun. Wah. Coba 700 tahun. Ini 700 ini 700 tahun. Ada ibu kan? Ada alaf. Salah nulis ya. 700 tahun. Wow. Terus itu nak kata apa aja? Petongatos tahun, 700 melaru kafuruh lah tak nyambung. Petongatos tahun, malaikat dari sini nih, sahmatil udhun, gendang telinga dia, nih, sampai kan atik sini, perjalanan petongatos tahun. Jadi di seran malaikat kan bujilah perjalanan berapa ratus tahun. Mun dari seran gak agan. Dari seran sampai ke ujung kaki. Terus berapa ratus ribu tahun. Benerin besar. Benerin ajen malaikat. Hamalatul arsy. Ya Allah alam. Hadisnya ini hadis sahih, bisa dipertanggungjawabkan apabila sudah merujuk ke ilmu hadits, ilmu mustalah, berarti benar. Karena periwayat hadisnya ini ulama-ulama yang sudah apa?
sudah mempunyai karakter kesohihan, termasuk yang diceritakan dalam kitab Abi Daud, Abu Daud, hadis sahih dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya menceritakan tentang malaikat, padahal malaikat itu sesuatu apa? Syai'un waibiyat, amrun waibiyat, sesuatu yang samar. Kenapa disebut samar malaikat? Karena semuanya bisa mendeteksi keberadaan malaikat itu dari apa dan bagaimana dan seperti apa, kecuali orang tertentu. Dulu itu di zamannya baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau sekarang nggak tahu siapa yang pernah ketemu malaikat, nggak tahu, Allah a'lam. Kalau dulu masih banyak cara untuk penampilan para malaikat. Kadang-kala merupakan salah berserupa seperti salah satu para sahabat, yaitu Dihatil Kalbi. Ganteng, gagah, ya, kelihatannya mempesona, punya gairah, ganteng. Kadang malaikat seperti itu datang ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala tidak merupakan orang-orang terdekat dari baginda Rasul, akan tetapi berupa orang-orang asing. Seperti yang diceritakan dalam hadis Arba'in itu. Yang bertanya mal Islam, mal iman, mal ihsan, atadrima mata sa'ah, itu malaikat Jibril. Seperti apa gambaran malaikat Jibril ketika datang waktu itu menanyakan mal iman, mal Islam dan lain sebagainya, itu seperti orang asing datang, sehingga malaikat yang ada di sekitarnya Rasulullah SAW tidak nyadar bahwa ini malaikat. Baru sadar setelah berangkat malaikat, setelah menanyakan beberapa pertanyaan, dijawab mal iman, mal Islam, dijawab semua, termasuk juga mata sa'ah. Dijawab oleh baginda Rasulullah, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tidak, orang yang ditanyakan tidak tahu daripada yang menanya. Yang menanya ini yang lebih untuk mengetahui mata sa'ah. Kami tidak tahu. Saya tidak tahu saya. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Ya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Yang menanyakan itu kan dekat sama Allah, pasti lebih tahu. Kalau bitamalian, maka berangkat sekejap, ternyata dilihat kemana dan kemana oleh para sahabat, tidak ada athar. Apa ke sana, apa ke sana, apa ke sana. Menanyakan sahabat, man huwa ya Rasulullah? Huwa malaikat Jibril, huwa Jibril. Tu'allimu dinakum. Allah. Jibril yang tadi itu. Katanya para sahabat, sayang sekali ya Rasulullah, andaikan saya tahu itu Jibril, akan saya cium tangannya. Tapi saya tidak tahu, tidak sadar para sahabat yang ada di samping kiri kanan Rasulullah SAW bahwa yang datang itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Begitulah, makanya di sini hadis diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang waibiyat, yaitu malaikat itu kan min amril waibi, ya, yang tidak bisa dilihat dari panca indera kita semua, tidak bisa. Seperti apa malaikat, kayak apa malaikat tingginya, tidak bisa. Tidak bisa
Namanya amrul ghaibiyat, perkara-perkara yang samar. Tidak ada jalan lagi bagi orang mukmin kecuali mempercayai dan meyakini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, memberikan kabar itu ada malaikat, ya sudah. Yakini aja, imani aja. Nggak harus tahu bukti. Tidak harus tahu saksi dan bukti. Mana buktinya? Malaikat ada. Seperti apa malaikat? Nggak percaya? Kalau nggak ada, kalau nggak pernah ketahuan, sampai itu, wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat itu termasuk ghaibiyat juga, yang tidak bisa dilihat dari panca indera kita. Angin saja kita tidak bisa melihatnya. Angin, kata apa angin? Angin ada enggak? Ada. Seperti apa gambarannya? Seperti apa warnanya? Tahu enggak? Enggak tahu. Ada enggak angin? Ada. Nah, itulah sampean sama angin saja udah enggak bisa ketahuan. Udah enggak bisa ngeliatin, apalagi sama yang bikin angin. Apalagi sama yang bikin angin. Kok mau cari Allah gimana kamu? Makanya aman qad aman, wa hadahum man hada, wa adallallahu man adal, wa ma amana man la aman. Yang iman, yang diberi hidayat. Yang tidak iman ya ingkar terus. Karena pas harus diketahui dengan panca indera semua, harus dideteksi dengan panca indera terus. Kalau tidak ada menurut panca indera, mata, ciuman, lihatan, perasaan, dan sentuhan, itu tidak ada, katanya orang yang tidak beriman. Kalau tidak bisa diketahui dan dilihat dari mata kepala, tidak ada. Yang ada kalau bisa dilihat, yang ada kalau bisa didengar, yang ada kalau bisa dicicipi, dirasai, yang ada apabila bisa disentuh, halus apa tidak. Kalau tidak bisa, ya tidak ada. Ya itu jahlun, itu bodoh. Sama angin saja tidak bisa jawab kamu itu. Angin ada enggak? Ada. Kata apa berenang angin? Tidak bisa tahu. Tapi ada. Itu anginnya kipas tuh. Coba. Seperti apa yang keluar dari kipas? Siapa yang tahu? Kayak apa berwarna, bentuk? Tidak ada yang tahu, tapi ada anginnya itu. Sama angin saja udah tidak mampu situ, apalagi sama yang membuat angin. Siapa itu? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah, tidak apa-apa di sini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Muhammad untuk menceritakan umur ghaibiyat kepada para sahabatnya, bahwa ini kan yang diceritakan bahwa katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara dari sahmati udhunihi, para malaikat dari kuping telinganya, ya ini, sampai ke atikihi, sampai ke bawah, perjalanan 700 tahun. Pas bagaimana kalau dari kepalanya ke pusernya, kucil, pas bagaimana dari kepalanya panjangnya ke bawah sampai lutut, berapa ratus meter. Pas bagaimana kalau dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki, seperti apa panjangnya malaikat waktu itu? Tidak terbayangkan, tidak mampu kita mikir seperti itu. Tidak ada jalan lain kecuali amanna billahi wa bima anzalallahu ala rasulihi wa bima ja'ah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amanna, iman
percaya. Jangan ingkari dan jangan nganggap itu hoax atau bohong. Manakala khobar seperti ini, khobar dari Rasul, ini hadis sahih. Khobar dari Quran, ya. Khobar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna bima yanfa'una wa zakkirna. Allahumma iftah lana wa auladana wa dzurriyyatina ya Allah wa talamidatina ya Allah wa man ittasala bina ilman wa fahman wa fiqhan wa durusan. Allahumma iftah lana wa lahum iftah wa yufaqihuna wa yufidina wa jalna wa iyyahum minal muhtadina wa radallina wa ladina. Hamna ya Allah fadana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah.